Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Sebelum kita lanjut, saya meringatkan lagi bahwa ini adalah WhatsApp number. Apabila teman-teman ada pertanyaan tentang beberapa currency yang ingin dibahas, silakan kontak di WhatsApp ini. Ada 13 nomor semuanya. Nanti akan kita balas satu persatu teman-teman. Sekali lagi, appreciate sekali bagi yang sudah subscribe di YouTube channel. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya agar bisa mendapatkan analisa ini berkaitan dengan saham dan currency setiap hari. Oke. Untuk kali ini akan kita bahas tentang pound dollar using time frame 4 hour. Kenapa saya di 4 jam? Karena memang saya lebih suka mempergunakan 4 jam dan daily untuk menganalisa satu market, ya, katakan seperti itu. Saya lebih suka pakai time frame itu, ya. Time frame 4 jam dan daily. Oke. Langsung di sini saya memberikan satu gambaran, ya. Setelah ada 1 2 3 akan naik lagi kemudian turun. Kita jangan melihat pada potensinya di kenaikan ini, ya. Jadi ini hanya sebagai satu gambaran saja bahwa tapi hasil akhirnya adalah tetap yang kita lihat adalah yang hasil akhir yang ini. Ini adalah hasil akhirnya bahwa masih dalam fase trend downtrend di GU ini. GBP USD masih dalam fase downtrend. Oleh karenanya everything can be happen, dalam artian gini, hanya dalam rentang yang kecil ini, range yang kecil ini, GU bisa langsung jatuh, ya, tanpa harus tadi seperti yang saya bikin panjang tadi, ya. Dia tidak harus seperti itu, tapi hanya dalam rentang yang ini aja, kecil ini saja, GBP USD bisa langsung mengalami potensi kejatuhannya. Karena memang trennya masih dalam range yang low atau turun gitu. Nah, untuk tahu trennya kan kita melihatnya pertama dari Bollinger ini, kan dia masih pointing low. MA middle BB masih low, MA pun juga masih low. Jadi tiga arah ini masih menunjukkan sama, beda dengan yang ini, kan. Ya, ini berarti memang di sini ada satu fase kenaikan yang artinya adalah ini adalah fase untuk koreksi, ya. Jadi ada fase koreksi di harga ini sama seperti ini, ya, supaya sama seperti ini, ada fase koreksi, price koreksi ke atas, kemudian kembali melanjutkan penurunannya. Di sini mendatar, di sini malah mendatar juga sedikit, kemudian semakin menurun dan akhirnya sama-sama seperti itu. Ini malah naik, yang artinya kalau dua arah ini berlawanan, trennya semakin panjang, akan terjadi tren panjang. Oke. Nah, ini reason atau alasan kenapa saya katakan trennya di GBP USD ini masih dalam rentang tren untuk continue another lower lagi. Nah, di sini saya memberikan satu potensi untuk gambaran. Kalau teman-teman melakukan satu sell di area ini sudah bisa, karena memang dia sudah Fibo 100 di lower degree, ini pendek sekali lower degree-nya. Kemudian melakukan opsi sell dengan cut loss di area ini kurang lebih sekitar 55 poin. Targetnya nanti expectednya akan berada di kisaran ini 143 poin, 3017 katakanlah seperti itu, atau 30 ya 3017 ya. Nah, ini adalah 3015 atau 17, oke, benar, ya. Jadi itu adalah rentang atau range yang secara secara rentangnya ini akan berefek pada RR yang cukup 1:2, cukup bagus. RR-nya cukup bagus di 1:2,
ya. Walaupun sebetulnya ini juga GU berada dalam fase buy. Dalam artian ini adalah zona buy, dia masuk dalam zona buy, ya. So kalau menurut saya, karena ini nanti akan expectednya dia akan fail, akan terus turun, ya, maka lebih baik melakukan opsi buy ketika price sudah berada di zona yang kedua di harga ini. Saya ambil dari lower degree, ya. Jadi, di harga ini nanti expectednya baru bisa untuk buy. Oke, jadi bisa buy di zona ini. Nah, ini nanti baru bisa buy di harga ini. Oke, ini adalah expected yang bisa kita sampaikan, teman-teman. Dengan cara seperti inilah nanti kalau kita mengambil tadi ini, ya, kemudian turun atau expected dia akan sampai ke zona 2, maka kan 224. Stop loss atau dengan kecil ini bagus untuk account. Jadi dalam trading usahakan kita mempergunakan stop loss yang sekecil mungkin. Nah, stop loss ini terjadi atau bisa kita dapatkan ketika sudah terjadi adanya bearish atau bullish. Nah, sementara di sini kan belum terjadi. Nah, kalau teman-teman bisa tunggulah nanti hingga akhirnya di range yang ini terjadi bearish, karena ini adalah fase sell-nya dia. Tunggu sampai terjadi adanya satu bearish engulfing, baru nanti bisa sell. Contohnya seperti ini untuk bearish engulfing, ya. Ini bearish engulfing. Nah, ini bearish engulfing. Jadi fase bearish engulfing otomatis stop loss di harga ini kan. Nah, dia belum harga ini. Nah, kan belum pernah tersentuh. Begitu saja yang di sini kan range-nya untuk stop loss kan di sini. Jadi ada jarak yang cukup pendek di antara ini dan ini. Nah, ini mengakibatkan ini efeknya adalah seperti itu. Nah, kalau stop loss di situ kan yang jelas sell-nya kan di sini. Nah, ini kasihnya di sini 89 stop loss. Take profitnya ya lumayan lah, katakanlah bisa 100, bisa 200 kan gitu. Ini aja sudah 200 poin, ya. Begitu juga yang di sini. Sell kan di sini otomatis. Take profit di zona 1 katakanlah. Ini kan zona 1. Kan lumayan dapat 265 untuk take profit di zonanya. Sementara untuk stop lossnya hanya 72 versus 226, itu 1:3. Ini yang bagus untuk penempatan stop loss, teman-teman. Oke, jadi itu adalah plan-nya. Saya masih expected dia tidak akan bisa break daripada dia tidak akan break di harga yang ini, di atas ini, ya. Kalaupun nantinya break, maka siapkanlah area cut loss di sini. Ini adalah area cut loss di sekitar 3223. Ini adalah cut lossnya 3223. Saya ganti arsirannya, ganti warna merah ini aja dah. Ini cut loss, ya, di sini. Nah, sell stop lebih bagus, jadi 49 ini bisa 3149 adalah fase sell stop, tidak ada masalah di sini. Karena kita menghitungnya kan risk rewardnya 82. Ya, atau tunggu terjadinya bearish engulfing pun lebih, kalau menurut saya lebih pas. Jadi menunggu adanya bearish engulfing di harga ini lebih pas. Karena dengan bearish engulfing itu kita bisa menentukan arah atau tempat untuk stop loss. Contoh di sini, ya. Contoh di harga ini, ya. Ini kan bearish, ya, ini kan jelas bearish. Terus stop lossnya kan di harga ini kan. Ini kan jelas sudah stop loss.
kemudian selnya kan di candle yang kedua ini. Nah, katakanlah di sini atau kalau stop loss hanya 74, kalau profit 94 atau ya 84 lah. Ini 1/1 lumayan lah, masih bisa diterima 1/1. Oke, jadi itu teman-teman sedikit satu penjelasan tentang bagaimana mempergunakan, bagaimana kita bisa trading dengan untuk di GBP USD ini, karena cara sederhananya adalah seperti itu. Kalau ingin sell, ini memang sudah di area sell, ini sudah bisa di sell. Kalau ingin sell, stop lossnya jelas, tempatnya stop loss jelas. Kalau ingin menunggu, tunggulah sampai terjadinya bearish engulf, baru tentukan arahnya sell. Kalau mau tempatnya sell tetap di sini tidak ada masalah, atau tempatnya sell justru di kotak yang ini, ya tidak ada masalah juga, sama saja arah sell. Yang penting adalah yang kita temukan adalah, yang kita carikan bullish dan bearish. Saat ini kita mencari bearish engulfing. Yang kita cari saat ini adalah bearish engulfing di harga sellernya ini. Coba di lower time frame nya, coba di lower time frame ya. Ini di H1 seperti itu, di H1 3172 saat ini price berada di GBP USD. Akan kita lihat sampai sejauh apa. Oke, kita tunggu dulu.